Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, semakin diteguhkan dan juga dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 1 ayat 45. Saya bacakan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jemaat dikasih Tuhan, masih seputar Natal. Ya, jadi ini perbincangan atau pembicaraan antara Maria dan Elizabeth ya ketika mereka berjumpa. Dan satu statement yang luar biasa, berbahagialah ia. Ya, dalam terjemahan lain, diberkatilah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi poinnya, apa yang difirmankan, apa yang dijanjikan, apa yang dikatakan Tuhan terlaksana. Ya, tidak melihat situasi dan kondisi. Jadi situasi kondisi yang tidak mendukung sekalipun, situasi kondisi tidak memungkinkan sekalipun, kalau itu bagian dari pernyataan firman Tuhan, pasti terjadi, pasti terlaksana, pasti digenapi. Ya, jadi kalau kita contohkan ini misalnya ya contoh Maria saja. Maria ini mengandung dari Roh Kudus. Rasanya tidak mungkin. Secara medis, secara pemahaman pengetahuan manusia nggak mungkin. Jangankan bicara tentang Maria, Elizabeth pun demikian loh. Ya, dia mengandungnya juga di usia yang tidak muda lagi. Yang itu juga rasanya hal yang susah untuk bisa dinalar jawabannya gitu ya. Jadi susah tuh di logika kita. Tetapi sekali lagi kita percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu akan tergenapi, terjadi. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selalu renungkan, pegang, hidupi firman Tuhan. Karena di sana juga mengandung janji-janjinya. Dan itu akan digenapi dan terjadi. Ingat, di dalam Tuhan menggenapi akan firman-Nya, menggenapi akan janji-janjinya. Tidak bergantung dari iman kita. Ayo. Ya, jadi Tuhan ketika mau melakukan sesuatu bukan nunggu kita punya iman dulu, tidak. Sebaliknya, kita harus bertindak melakukan segala sesuatu berdasarkan firman ya. Ya, jangan kebalik ya. Sekali lagi, bahwa Tuhan di dalam berperkara melakukan segala sesuatu tidak menunggu iman kita dulu. Kita percaya baru dia buat, tidak. Ya, sebaliknya kita manusia membutuhkan firman dulu untuk kita bertindak supaya kita bisa mengalami akan mujizat, pertolongan, dan juga tentunya campur tangan Tuhan. Karena itu dalam hidup kita
Ayo selalu kita pegang firman-Nya. Selalu kita renungkan, kita baca, kita lakukan apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan itu. Dengan demikian, langkah kita, perjalanan hidup kita itu seturut dengan rencananya. Ya, jadi kalau Tuhan itu berfirman, ketika Tuhan menyatakan sesuatu, sesungguhnya yang dinyatakan itu bagian dari rencananya. Tuhan bertindak sesuai dengan apa yang Dia rancangkan. Nah, rancangan Tuhan itu sempurna, dan rancangan Tuhan itu sekalipun keadaan seakan-akan tidak mendukung, tetap akan terjadi. Ya, sesuai dengan waktunya dan dengan caranya Tuhan sendiri. Bagian kita sebagai orang percaya adalah ketika kita harus senantiasa mengimaninya, senantiasa mempercayai, memegang, dan menjadikan apa yang dikatakan Tuhan atau firman Tuhan itu menjadi pegangan hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, ikuti Tuhan. Apa yang dikatakan pegang itu, sekalipun kau nggak tahu bagaimana nanti caranya Tuhan, tetapi bagian kita, Tuhan tidak menuntut sesuatu yang kita tidak bisa kerjakan. Bagian kita mengimani Tuhan dan segala firman-Nya. Karena apa yang dikatakannya, ya, dikatakan Tuhan, entah melalui siapapun ya, melalui hamba Tuhan, melalui kita merenungkan firman Tuhan, apa yang kita dengar, apa yang kita tangkap yang dari Tuhan, itu akan terlaksana. Nah, banyak sekali janji-janji Tuhan yang kita bisa dapatkan melalui firman-Nya. Yang buka Alkitab saudara, renungkan itu, dan itu akan digenapi. Masih banyak yang belum tergenapi. Banyak yang sudah, ya, apa yang dijanjikan dan terjadi itu sudah banyak sekali. Termasuk kedatangan Mesias. Tetapi ada yang belum, di antaranya kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu belum terjadi. Imani juga, karena itu pasti juga terjadi. Ya, bagian kita yang diminta Tuhan, percaya saja. Ya, ikuti, percaya bukan di mulut ya, tapi dengan hati, dan melakukan apa yang menjadi perintahnya. Dengan demikian, maka kita akan senantiasa mengalami akan penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah kami semakin diteguhkan, dikuatkan untuk selalu bersandar, untuk selalu mengandalkan akan firman Tuhan, selalu memegang firman Tuhan, mengimani, mempercayai apa yang Tuhan nyatakan. Karena kami percaya bahwa itulah kebenaran yang akan terlaksana. Apapun situasi keadaan, tidak akan bisa menghentikan Tuhan ketika Engkau bertindak ya Tuhan. Bahwa apa yang Kau lakukan semuanya sesuai dengan rancangan-Mu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mohon selalu pimpinan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dijauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.